Jangan-jangan sebentar lagi muncul. Nah, itu buayanya. Kemarilah. Hai buaya pemburu, kau sudah bersalah karena membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. Sudah menjadi hukum adat turun-temurun. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Sekarang, terimalah kematianmu. Mampus kau! Di mana mayatnya? Hei! Kira-kira mayat siapa ya? Eman! Eman! Dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Jangan tinggalkan ibu, nak. Sudah sejak lama antara penduduk desa Lewi Panjang dan buaya penghuni Kedung Lewi Pasung hidup saling berdampingan.
tanpa saling mengganggu. Tapi sekarang, namanya juga binatang buas. Apalagi seperti buaya, kita jangan terlalu percaya. Sebab sewaktu-waktu apabila mereka lapar, kita pasti bisa jadikan mangsa oleh mereka. Kalau mereka mau memangsa, kenapa si Eman cuma dibunuh dan tidak dimakan? Sepertinya mereka sengaja membunuh dan membiarkan mayatnya mengambang agar bisa ditemukan oleh kita. terus untuk apa? Kabarnya, 5 hari yang lalu, bapaknya si Eman menangkap 2 ekor anak buaya yang terperangkap dalam jalannya. Terus? Kabarnya lagi, anak-anak buaya itu dibawa pulang ke rumahnya untuk dijadikan mainan anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang jadi pangkal bencana. Maksud Pak Lurah? Seperti manusia, anak-anak buaya itu pasti punya bapak dan ibunya. Mungkin mereka marah karena anak-anaknya ditangkap. Lalu mereka sengaja membunuh si Eman untuk membalas dendam. Kalau begitu, kita lepaskan saja anak-anak buaya itu, supaya tidak mendatangkan bencana yang lebih besar lagi. Iya kan? Tidak bisa. Kenapa? Begini. Setan sialan! Rasakan pembalasanku, bangsat! Kalian telah membunuh si Eman! Hei buaya-buaya kedung! Kalian telah membunuh anakku! Sekarang rasakan pembalasanku! Ini! Ku kembalikan anak-anak kalian! Celaka. Ini pasti akan jadi masalah besar. Kapan Pak Eman membunuh anak-anak buaya itu? Tadi pagi, Pak Dokter. Setelah dia tahu anaknya dibunuh buaya. Kamu tidak usah khawatir. Aku sudah biasa menghadapi buaya-buaya nakal yang membunuh manusia. Buaya itu harus menebus dosanya dengan nyawanya. Hutang pati dibayar pati. Saya maunya juga begitu, Ki. Golok ini digunakan khusus untuk memenggal leher buaya. Namanya Kisambar Nyawa. Golok ini dalam tugasnya tidak pernah gagal. Oh, kamu sudah tahu syarat-syaratnya? Belum, Ki. Sediakan saja madat 1 anting, menyan merah 2 gruntul, kembang 7 rupa, dan 2 butir telur ayam kampung. Waduh. Kenapa? Kalau kembang 7 rupa dan telur ayam sih masih bisa saya sediakan, Ki. Tapi kalau madat dan menyan merah, saya tidak tahu di mana harus membelinya, Ki. Sudah kuduga. Kedua barang itu di samping mahal, memang langka. Madat itu tidak dijual di pasaran, kecuali orang-orang yang biasa pakai. Baru tahu tempat penjualan madat itu. Jadi, bagaimana baiknya, Ki? Oh, kalau begitu biar aku saja yang mencari madat dan menyan merah itu. Oh, asal kau sediakan saja mas kawinnya. Berapa, Ki? 2.500.000. 2.500.000? Mahal amat, Ki. Pekerjaan yang kau bebankan padaku itu memang tidak gampang. Nyawa taruhannya. Lagi pula tadi aku sudah bilang, di samping mahal, madat itu sulit dicarinya. Sekarang terserah, kau sajalah. Kalau ada madat, aku bisa bekerja. Buaya manapun, aku bisa panggil. Terserah, bagaimana? Pak Sarpin, usahakan lukanya jangan sampai kena kotoran, supaya lekas sembuh. Iya, dokter.
Saya, Sus. Ayo, silakan masuk. Kabar. Udah lama gak kemari. Nih, surat. Iya. Ya. Nita sayang, 3 bulan sudah kita berpisah dan tidak saling bertemu dan berhubungan. Maklum di sini tidak ada jaringan HP. Maafkan aku kalau baru sekarang ini aku bisa mengirim surat kepadamu. Soal kangen, jangan ditanya lagi. Desa Lui Panjang tempat aku bertugas benar-benar terpencil dan sangat sepi. Untunglah hari-hari sepiku dapat kubunuh dengan kesibukan pekerjaanku. 110, 70, Dok. Setiap hari banyak saja yang datang untuk berobat. Ibu, rata-rata penyakit mereka korengan. Mungkin pekerjaan mereka sehari-hari bergelut dengan Tanah dan juga lumpur. jadi mudah terkena infeksi. Lucunya, sebagai tanda ucapan terima kasih, Terima kasih. Mereka tidak memberikan uang. Tidak. tapi berbagai macam hasil pertanian, seperti ubi, singkong, pisang, mangga, dan juga ikan mas. Kalau malam, hiburan satu-satunya hanya televisi yang ada di rumah Pak Lurah. Aku ikut nonton bersama keluarga Pak Lurah di rumahnya. Tapi itu pun terbatas sampai jam 9 atau jam 10. Karena penduduk di sini rata-rata sudah tidur pada jam segitu. Terima kasih. Setelah itu aku terbaring sepi. Seringkali aku tidak bisa tidur sampai jauh malam. Merasakan sakitnya rasa sepi dan rindu yang menggigit hatiku. Kalau sudah begitu, ingin rasanya aku terbang pulang ke pelukanmu yang hangat untuk melepaskan semua kerinduan yang ada di hati ini. Tapi aku sadar, aku tidak boleh berbuat seperti itu. Aku harus tetap tabah dan sabar menelan kepahitan diri sendiri. Hal itu bukan hanya karena obsesiku untuk menjadi dokter spesialis, tapi karena panggilan kemanusiaan. Tenaga dokter benar-benar dibutuhkan di desa terpencil seperti Lui Panjang ini. Karena rata-rata penduduk belum mengerti pola hidup sehat, sehingga tubuh mereka sangat lemah terhadap serangan penyakit. Nita sayang, aku sering membayangkan seandainya kau ada di sampingku saat ini, pasti aku tidak akan didera kesepian seperti sekarang ini. Peluk, cium, kekasihmu, Sugandi. Buaya penghuni Kedung Lewi Pasung. Aku memakai gentra aki Balagantrang dan ini Balagantring untuk memanggil salah satu di antara kalian yang telah membunuh Eman Sulaiman. Malura, apa bisa berhasil? Kita lihat saja. Itu buayanya. Itu buayanya tuh. Kemarilah. Kemarilah. Buaya pembunuh, kau sudah bersalah karena membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. Sudah menjadi hukum adat turun-temurun. Hutang pati harus dibayar dengan pati.
sekarang. Terimalah kematianmu. Mampus kau! Dendam Pak Eman sudah terbalas. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban selanjutnya. Maksud Pak Lurah? Seperti manusia, buaya juga punya rasa dendam. Buktinya si Eman habis disambar buaya karena bapaknya menangkap anak buaya untuk mainan anak-anaknya. Nah, Mira, mulai saat ini jangan coba-coba main lagi di sungai, apalagi di dekat Kedung Lewi Pasung. Ya, takut kalau buaya-buaya itu minta korban lagi. Ingat itu. Iya, Pak. Subala. Subala, tenang. Ayo kita lihat. Subala, hamba minta keadilan, Gusti. Anak-anak hamba kehilangan induknya karena dibunuh oleh manusia. Istrimu itu pantas mati, Subala, karena dia telah membunuh manusia. Tapi Gusti, yang memulai kesalahan itu manusia. Dia menangkap anak-anak kami untuk dijadikan mainan. Istri hamba saat marah, lalu membunuh anak manusia itu. Dan kemudian manusia itu membunuh anak-anak kami. Apakah itu adil? Hamba akan menuntut balas. Menuntut balas? Ya, hamba akan membunuh manusia itu. Itu akan mendatangkan bencana besar. Bangsa kita dan bangsa manusia akan saling membunuh. Mohon ampun, Gusti. Kekejaman manusia itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus melawan. Kalau tidak, bangsa manusia akan semena-mena terhadap kita bangsa buaya. Padahal, kita bangsa buaya lebih unggul daripada manusia. Bangsa buaya bisa hidup di air dan di darat. Sedangkan bangsa manusia hanya bisa hidup di darat saja, Gusti. Hamba bersedia mati asal dendam hamba terbalaskan. Seperti manusia, buaya juga punya rasa dendam. Buktinya si Eman disambar buaya karena bapaknya menangkap anak buaya untuk mainan anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan saja buaya-buaya di Kedung itu tidak balas dendam, Pak Lurah. Ya, mudah-mudahan saja.
Pak Kisuta. Ya, sebentar, Ki. Sebentar. Selamat malam, Pak Lurah. Selamat malam. Ada apa, Ki? Aku akan menangkap buaya. Menangkap buaya? Malam-malam begini? Tadi sore Pak Sarpin disambar buaya. Aku minta tolong Kisuta untuk membunuh buaya itu. Tapi... Jangan khawatir. Di sana sudah ada aparat desa yang menunggu kita. Ayo, kita harus mengejar waktu. Jangan sampai mayat Pak Sarpin habis dimakan buaya. Dingin-dingin begini, orang lain mah enak tidur sama istrinya. Kita mah disuruh ronda, Dut. Jangan ngeluh. Ini kan tugas kita sebagai keamanan desa ini. Dut. Apa? Ini malam Jumat kan, Dut? Ya, Jumat Kliwon. Yang bener, Dut. Iya bener. Aduh. Biasanya kalau malam Jumat Kliwon kayak gini nih, kuntilanak, genderuwo, setan-setan itu pada gentayangan. Waduh. Di mana orang-orang itu? Kenapa tidak kelihatan? Di sini memang tidak ada orang. Apa? Di sini memang tidak ada manusia. Yang ada cuma buaya-buaya yang sedang menunggu makanan. Siapa kalian? Aku Siluman Buaya, bapak dari anak-anak buaya yang kau bunuh. Sekarang kami akan membunuhmu dan memakan dagingmu. Jangan! Tolong! 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 Dut, kayak suara minta tolong, Dut. Ya, Dut. aduh. Jangan-jangan itu suara genderuwo, Dut. Nanti kalau kamu dicekik bagaimana, Dut? Dasar penakut. Bukannya takut, Dut. Sudah, ayo kita lihat. Tungguin, Dut. Tunggu dulu. Kalau itu genderuwo bagaimana, Dut? Aduh, Dut. Dut, tunggu, Dut. Suara jeritan tadi dari mana datangnya ya? Nggak tahu. Jangan-jangan dari kedung buaya, Dut. Nggak mungkin. Salah satu dari buaya-buaya itu kan sudah dibunuh oleh Kisuta. Dut, dengar tidak, Dut? Seperti ada suara. Suara anak ayam, Dut. Saya takut, Dut. Baru dengan anak ayam kamu sudah takut. Dut. Di mana ya anak ayam? Mana anak ayam?
Aduh, apaan itu jalan? Aduh, jangan kemari Dot. Aduh, Masya Allah, tangannya kemari Dot. Tangannya jalan kemari Dot. Itu tangannya kemari Dot. Aduh, tutupin pakai sarung aja. Tutupin pakai sarung. Aduh. Iya. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Udah, ini aku tebus. Sudah aman, sudah. Aduh, ini aman. Sudah aman. Kohar, berhenti. Ini sudah aman, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah aman ini aku. Aduh. Di sana, Dot. Itu kan sarungmu. Dut, awas, hati-hati. Sarung saja ditakutin. Ini kan sarungmu. Ini kan sarungmu sendiri, Har. Itu di sana, Dot. Ini pakai ini sarungmu. Ini sarungmu. Kenapa takut? Tolong ya Allah, tolong. Aku dilarang. Aduh, Ma. Hah? Waalaikumsalam. Pak Dokter. Assalamualaikum. Pak Dokter. Pak Dokter. Assalamualaikum. Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pagi Pak Dokter. Pagi? Maaf ganggu. Pak Dokter dipanggil Bapak. Dipanggil Pak Lurah. Memangnya ada apa? Pak Iman Dokter. Pak Iman hilang. Apa? Sebentar. Ayo. Tenang saudara-saudara, tenang saudara-saudara, tenang. Tentu saja kita tidak akan berdiam diri. Itu saja warga sini. Kita tidak akan membiarkan buaya-buaya itu merajah raya desa kita. Karena itu, saya sebagai kepala desa telah meminta bantuan kepada Aki Suta yang kita kenal sebagai pawang buaya. Silakan Ki Suta. Para saderek sekalian, saya mengerti kegelisahan dan kekhawatiran para saderek sekalian. Tapi percayalah, kita bisa menghadapi dan melawan buaya-buaya keparat itu. Amin. Nanti malam saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan memanggil buaya-buaya itu ke darat. Iya, desa kita bisa. Setelah itu, kita bisa membunuhnya beramai-ramai. Apakah saudara-saudara siap? Siap. Tapi Pak Lurah, bagaimana kalau buaya-buaya itu nanti malam menyerang desa kita lagi, Pak Lurah? Kita bisa repot, Pak Lurah. Iya kan, Dut? Iya betul. Ya. Gimana, Pak Lurah?
Bagaimana ini? Iya, jangan-jangan. Tenang, saudara-saudara, tenang. Bisa mati. Bisa-bisa kita semua mati. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, saya minta bantuan para saderek mengadakan siskamling, terutama di sekitar Lewi Pasung. Siskamling. Wah, tapi tugasnya gimana Pak Lurah? Kemudian, para saderek harus menerangi sepanjang pinggir Lewi Pasung dengan obor, supaya gerakan mencurigakan dari buaya-buaya itu bisa terlihat dengan jelas. Gusti Prabu. Lapor Gusti. Sepanjang daerah Lewi Pasung telah dijaga ketat oleh manusia, dan mereka juga memasang obor untuk mengawasi kita, Gusti. Apa boleh buat? Rupanya perang antara bangsa buaya dan bangsa manusia tidak bisa dihindarkan. Kita harus siap, bukti atau mati. Kami siap mati, Gusti. Bangsa manusia yang memulai perang ini. Kita harus melawan mereka habis-habisan. Mulai sekarang, kalian harus menyiapkan diri kalian lahir dan batin. Karena musuh yang akan kalian hadapi bukanlah musuh yang enteng. Mereka memiliki ilmu, akal, dan pikiran yang melebihi makhluk manapun di muka bumi. Sementara ini, kalian jangan melakukan gerakan apapun. Tunggu mereka lengah, baru kita bertindak. Baik, Gusti. Kami laksanakan. Mira? Iya? Ada yang mau saya minta dari kamu. Apa itu, dokter? Pertama-tama, saya minta sama kamu, jangan memanggil saya Pak Dokter lagi. Memangnya kenapa, Pak Dokter? Rasanya kurang enak saja didengar. Lagian kan saya kan belum terlalu tua untuk dipanggil Pak Dokter. Jadi, saya harus panggil apa, Pak? Kalau ada pasien, kamu boleh panggil saya dokter. Kalau tidak ada pasien, kamu bebas panggil saya apa? Mau Akang, Mas, atau apa saja terserah kamu. Panggil nama juga boleh. Setuju? Sekarang kamu boleh pulang. Iya, Pak. Pak Dokter lagi. Nanti malam Bapak mau ikut siskamling? Akan mau ikut? Iya. Saya akan ikut kok. Misi. Bapak kayak mau pergi jauh. Di luar kan dingin, Bu. Kalau Bapak siskamling terus sakit gara-gara masuk angin, kan nggak lucu. Iya kan, Pak Dokter? Dia itu nggak mau dipanggil Pak Dokter, Pak. Terus Bapak harus panggil apa? Masalah Pak Lurah, panggil apa saja juga boleh kok. Asal yang akrab. Lalu kamu sendiri panggil apa? Kata Pak Dokter, Mira disuruh panggil Kang Gandhi. Iya. Segini biasanya kamu sudah tidur? Iya nih, Bu. Mira belum ngantuk. Kamu mikir apa? Enggak. Mira nggak mikir apa-apa.
Ibu juga pernah punya pikiran seperti kamu. Kamu memikirkan dokter itu ya? Ibu, apaan sih? Siapa juga yang bikin dokter itu? Ayo, ngaku sajalah. Ibu bukannya tidak setuju, tapi dokter itu kan orang kota. Dia pasti anak orang kaya. Dia tidak sederajat dengan kita. Mira, Ibu cuma mengingatkan, jangan sampai kamu terlanjur jatuh hati. Siapa tahu dia sudah punya tunangan atau istri di kota. Mudah-mudahan malam ini buaya-buaya itu tidak muncul. Seumur hidup, baru sekali ini saya mengalami peristiwa seperti sekarang. Menurut cerita, antara penduduk desa dengan buaya yang tinggal di kedung itu, mereka tidak pernah saling mengganggu. Saya jadi ngeri kalau membayangkan warga saya jadi korban keganasan buaya-buaya itu. Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Selamat malam Pak Lurah. Selamat malam. Malam. Bagaimana situasinya? Aman Pak Lurah. Di Lewi itu tidak ada gerakan yang mencurigakan. Mungkin mereka tahu kalau di daerah sekitar sini sudah dipagar betis. Ya, tapi kita harus tetap waspada. Ya, siapa tahu saja mereka menunggu kita lengah dan tiba-tiba mereka menyerang kita. Itulah yang saya khawatirkan Pak Lurah. Mudah-mudahan besok Kisuta berhasil memanggil buaya-buaya itu ke darat. Jadi kita bisa membantainya. Bagaimana kalau tidak berhasil? Penduduk desa ini bisa celaka. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam musibah yang kita hadapi pada saat sekarang ini, kita ambil iktibarnya, di mana kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah tempat kita menyembah dan tempat kita mohon pertolongan. Wahai buaya penghuni kedung Lewi Pasu, aku memakai gentra Aki Balagantrang dan ini Balagantring untuk memanggil kalian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian yang telah membunuh warga kami. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kalau buaya itu akan muncul, Pak Lurah. Tempoh hari Aki Suta melempar telur, kemudian buayanya muncul. Tapi sekarang jadi begini ya. Saya tahu deh, mungkin jambe-jambenya kurang manjur, Pak Lurah. Sajanya kurang kali itu. Buaya kepala,
racun sesam bernyawa. Lugas nafas saya. Satu marah, satu mati. Siluman marah, kapan layak. Hebat ya. Selamat. Aki telah berhasil membunuh buaya itu. Tapi saya kehilangan golok saya. Kalau soal golok, kita bisa beli atau pesan di tukang pani. Iya. Golok itu bukan golok sembarangan, tapi golok pusaka yang sulit dicari gantinya. Pak Lurah, ayo. Jangan nangis, makanya jangan nakal. Dikasih tahu bandel. Belum lah. Tangannya kenapa? Kena pisau, Pak Dokter bilang untuk segera dibawa kemari. Kalau tidak mungkin bisa infeksi. Makanya, kalau menyimpan benda tajam, harus hati-hati ya, Bu. Iya. Anak ini memang nakal. Mari, Kang. Mari. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada buaya lagi yang timbul di Lui Pasung. Mungkin buaya-buaya itu sudah mati dibunuh Aki Suta dong. Tapi buaya yang mati kan cuma 4 ekor. Padahal menurut Pak Lurah di kedung itu banyak sekali buayanya. Sebenarnya buaya di kedung itu memang banyak. Mungkin mereka tidak berani muncul karena mereka takut dibunuh. Warga desa sebenarnya ingin mengadakan pesta. Pesta apa? Buka bajunya. Mereka ingin merayakan pesta kemenangan atas matinya buaya-buaya itu. Tapi Pak Lurah tidak setuju. Saya juga sependapat dengan Pak Lurah. Daripada menyelenggarakan pesta yang meriah, lebih baik uangnya digunakan untuk kesejahteraan warga desa ini. Mira? Ya? Kalau memang sudah tidak ada pasien, sebaiknya kita tutup saja. Iya, Dok. Pak Lurah, saya pamit dulu. Loh, kok buru-buru? Ada laporan yang harus saya siapkan untuk ke pusat dan besok pagi harus segera dikirim. Kalau begitu hati-hati ya. Mari Bu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulangnya nggak perlu Mira antar kan? Kalau kamu yang antar pulang, saya mau. Enak aja. Ntar Mira pulangnya sama siapa? Ya, saya antar kamu lagi. Maunya kamu. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Iya. Kan,
Sampai ketemu besok ya. Ya. Kang, kamu hati-hati di jalan ya. Selamat malam. Malam. Bagaimana rencana kamu selanjutnya? Ya, saya sudah memutuskan untuk mengambil spesialisasi penyakit dalam, Pak. Bagus. Mumpung kamu masih muda, kejar terus cita-cita yang masih mungkin kamu capai. Bukan begitu, Ma? Iyalah, kalau perlu kamu melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Tapi kenapa? Mungkin kita tidak setuju, Pak. Tidak setuju? Pikiran macam apa itu? Masa calon suami ingin maju? Tidak setuju? Jadi dokter ahli penyakit dalam itu kan bagus. Mestinya dia mendukung dong. Jangan emosi dulu, Ma. Nita tidak setuju kan pasti ada sebabnya. Kenapa? Pak, untuk mendapatkan spesialisasi penyakit dalam, ada satu syarat yang harus saya jalani. Apa itu? Saya harus bertugas di puskesmas daerah terpencil selama 2 tahun. Memang kamu ditugaskan di mana? Di Kecamatan Lebih Panjang. Ini bisa membuat hubungan kamu dengan Nita berantakan. Gandhi, sekarang Mama mau tanya, kamu lebih mencintai profesi kamu sebagai dokter ahli atau Nita? Jawab saja, Mama dan Papa ingin tahu. Mama mengajukan pertanyaan yang sulit. Sebab cinta pada profesi dan cinta pada kekasih itu tidak bisa diperbandingkan, Ma. Kalian anak muda memang selalu bertemperamen tinggi, mengandalkan emosi. Seharusnya kalian berpikir jauh ke depan, memperhitungkan untung ruginya melakukan suatu tindakan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Lanjutkan cita-citamu, Nak. Istri yang baik adalah yang mau mendorong cita-cita suaminya. Tapi kalau tidak, kamu sendiri yang harus mengambil putusan. Di sana? Apa tidak ada tempat yang lebih dekat? Kalau bisa memilih, mungkin aku akan pilih tugas di Jakarta atau di Bogor. Untung saja aku ini tidak ditugaskan di daerah-daerah terpencil, iya kan? Berapa lama kamu ditugaskan di sana? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Gila, selama 2 tahun kita harus berpisah. Apa boleh buat? Aku harus menerima tugas itu. Gila. Kenapa gila? Sekarang jawab saja pertanyaanku. Kau lebih memilih profesi sebagai dokter atau aku? Nita. Kau jawab saja pertanyaanku. Ini persis seperti pertanyaan ibu. Itu sama juga harus memilih keinginan Nita atau ibu. Ayo jawab. Kamu mengajukan pertanyaan yang sulit, Nita. Ya kalau gampang ya aku masa bodoh. Bukan begitu. Dengarkan dulu penjelasanku, Nit. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Nita. Kalau kau tetap memilih tugasmu, kita putus. Nita. Kau tidak pernah mengerti, Nita. Aku memilih tugas daerah terpencil bukan semata-mata karena obsesiku menjadi dokter spesialis, tapi juga karena panggilan kemanusiaan. Tenaga dokter benar-benar sangat dibutuhkan di daerah terpencil seperti desa Lebih Panjang ini.
Bapak siapa? Saya penduduk desa Lewi Panjang juga. Nama saya Baraka. Tapi orang-orang sini memanggil saya Baka. Oh, ya. Saya datang ke sini untuk minta tolong pada Pak Dokter supaya bisa mengobati luka saya ini. Iya. Silakan masuk, Pak. Mari. Obat ini memang perih, tapi sangat baik untuk mencegah infeksi. Ini obat antibiotik untuk lukanya. Diminum sehari 3 kali. Kalau obat ini sudah habis dan luka Bapak belum sembuh, Bapak boleh datang lagi ke sini. Ini, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Saya tidak menyangka di dunia ini masih ada orang baik seperti Anda. Saya hanya menjalankan tugas kok, Pak. Tapi Pak Dokter, saya tidak punya uang. Tapi barangkali barang ini cukup berharga untuk Pak Dokter. Silakan. Tidak usah, Pak. Tidak usah. Tidak apa-apa kok. Terimalah. Tidak baik menolak pemberian orang. Dan satu lagi, tolong jangan katakan pada siapapun pertemuan kita ini. Permisi. Masih ada pasien? Masih ada, Pak. Berapa orang lagi? 3. Besok kamu ada acara? Kalau besok, biasanya sih saya ikut pengajian di Masjid An-Nur. Tapi sampai sekarang ustadznya belum juga pulang dari Surabaya. Jadinya, ya belum tahu besok mau kemana. Berarti besok kamu bisa ikut saya? Kemana? Kemana saja. Ke tempat bagus, yang enak lah untuk refreshing. Besok saya jemput kamu. Oh ya, saya hanya ingin berdua sama kamu, tanpa dibebani tugas yang rutin, oke? Puskesmas ini tutup ya? Iya. Jam segini sudah tutup. Ini kan sudah hampir jam 3, Nyonya. Tadi mah rame bener. Sampai-sampai dokternya kewalahan. Dokter Sugandi kan? Iya, bener. Nyonya ini siapa? Saya calon istrinya. Calon istrinya? Iya, mana dia sekarang? Ada. Sedang makan di dalam sama Neng Mira. Hah? Pelacur!
asalmu bejat seperti ini? Apa maksud kamu? Apa maksudku? Apa kau tidak bilang pada suster ini bahwa kau pernah melamarku dan akan menjadikan aku sebagai istrimu? Tapi dulu kamu sendiri yang memutusin aku. Dan kamu sendiri yang mengusir aku dari rumah kamu sewaktu aku mengajukan tanggal pernikahan kepada ayah kamu. Dan kamu menolak dengan alasan kamu tidak mau aku bawa kemari. Jangan banyak ngomong. Wanita ini tidak pantas untukmu. Dan kau tidak bisa mencampakkan aku begitu saja setelah lamaran terjadi dan disaksikan orang banyak. Maaf, aku tidak akan mencampur urusan kalian. Rita! Mira, sebaiknya kamu duduk saja. Biar aku yang menjelaskan semuanya. Biar aku yang menjelaskan. Gara-gara kamu, hubungan kita jadi berantakan. Awas, kamu tidak bisa mendekati calon suamiku. Hei, perempuan, kamu jangan sembarangan ngomong yang jadi orang. Kubunuh kau. Mira! Mira, kamu tidak apa-apa? Hah? Ya? Keterlaluan kamu, Nita. Tinggalkan perempuan ini. Nita, cepat pergi, cepat. Jadi, ingat, aku ini siapa? Kamu sendiri yang memutuskan hubungan kita. Dan sekarang, kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Cepat pergi, sebelum aku panggil warga desa sini untuk mengusirmu dengan cara paksa. Jadi, dengar. Aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa aku ingin hidup bersamamu di sini. Terlambat, Nita. Sekarang aku sudah mendapatkan pengganti dirimu yang lebih tepat untuk pasangan hidupku yang berprofesi sebagai dokter. Sekarang, cepat pergi. Jadi, pergi. Pergi, Pak. Cepat bawa dia keluar. Iya, Pak Dokter. Jangan dia macam-macam. Masuk ke desa. Iya, Pak Dokter, baik. Maafkan saya, Mira. Kurang ajar mana? Jangan coba-coba ya. Kemari lagi, ha? Kalau enggak, enak saja mudahin, aing peprak sih ya. Sembarangan aja ngeludahin aing. jadi orang tua itu kasih permata ini sama Akang. Iya. Kalau kamu suka, kamu boleh ambil kok. Nggak usah, Kang. Nggak mau. Kenapa? Ya, orang tua itu kan kasih permata itu sama Akang. Jadi kalau bisa, Kang, jangan kasih ke orang lain lagi. Karena nanti kalau suatu saat dia tahu akan menyia-nyiakan pemberiannya, nanti pasti dia kecewa. Sebaiknya permata itu akan simpan saja. Ya, siapa tahu suatu saat permata itu berguna buat Akang. Akhirnya kau keluar juga, manusia busuk. Ingat alas, siapa kau? Aku Kapisraba, Raja Siluman Buaya dari Kedung Lewi Pasung. Kau Kapisraba? Iya,
Sudah 500 tahun, aku dan anak buahku hidup damai tanpa gangguan. Tiba-tiba, kau berani mengusik ketenangan itu. Anak cucuku kau bunuh. Kesalahan itu harus kau tebus dengan nyawamu. Kurang ajar! Siluman buaya! Kau kira aku takut denganmu, ha? Bocah seumur jagung, kau bisa berbuat apa padaku? Bangsat, rasakan ini! Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Lurah, tidak nyangka ya Ki Suta meninggal. Iya, aku juga tidak menyangka. Mari Pak. Kasihan Aki Suta. Kematiannya sangat mengerikan. Siapa kira-kira yang membunuh Aki Suta, Pak Lurah? Yang pasti bukan manusia. Sebab menurut saksi mata, setelah membunuh Aki Suta, makhluk itu terbang ke angkasa. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Pak. Silakan masuk. Bagaimana tangannya? Berkat pertolongan Pak Dokter, luka saya sekarang sudah sembuh. Syukurlah kalau begitu. Tapi saya datang kemari untuk kembali minta pertolongan Pak Dokter. Pertolongan apa, Pak? Cucu saya, Saraswati, dia mengalami luka di punggungnya, dan dia tidak bisa dibawa kemari. Saya minta Pak Dokter untuk mengobatinya dan bersedia datang ke tempat saya. Iya, baik Pak. Saya ambil peralatan dulu sebentar ya. Sebentar. Pak Dokter, pakailah ini. Malam ini sangat dingin. Iya. Terima kasih, Pak. Mari. Ya. Pak, kita mau kemana, Pak? Ke tempat saya. Ayo, jalan.
mengobati lukamu. Terima kasih. Saraswati pada siapapun yang bisa menyembuhkan lukanya. Selamat bekerja, Pak Dokter. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, gimana? Udah ketemu? Belum. Gimana? Belum. Saya sudah mengerahkan seluruh aparat desa, tapi tidak berhasil. Dia menghilang begitu saja. Mungkin dia pergi secara diam-diam. Nggak mungkin. Tangga ini nggak mungkin pergi diam-diam. Dia pasti bilang sama Mira. Pakainya saja belum dibawanya, Pak. Kan pakai kenapa? Mira yakin Kang Gandhi pasti masih ada di sini. Sakit sama jauh. Saya ingat sekarang, Kang Gandhi pernah bercerita kedatangan seorang laki-laki tua yang ingin diobati tangannya. Kemudian orang tua itu memberikan mustika yang sangat indah. Dan orang tua itu berpesan supaya Kang Gandhi merasakan kedatangannya. Mustika yang indah. Begitulah ceritanya, Pak Kiai. Lalu beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Dr. Sugandi hilang, Pak Kiai. Kami khawatir kalau dia diculik oleh bangsa lelembut. Kalau sampai Dr. Sugandi tidak ditemukan, kami warga desa Lewit Panjang pasti dipersalahkan. Kami semua pasti akan disalahkan. Karena itu, tolonglah Pak Kiai. Kalau dokter itu masih hidup, di mana dia sekarang? Kalau sudah meninggal, di mana mayatnya bisa kami temukan, Pak Kiai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Kamu duluan. Ayo, duluan. Gak bernafas, San. Ya, masih. Kang Gandhi. Kang Gandhi. Waduh, alhamdulillah masih hidup. Kang Gandhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Awas. Mira. Awas. Pergi sana. Mira. Awas. Awas. Jangan deket-deket. Nggak mau. Kenapa? Akang kan sudah mau nikah. Iya, sama kamu kan? Enak aja sama buaya, tahu? Oh, Mira. Maafin saya. Saya benar-benar tidak sadar, Mira. Saya seperti kena sihir dan tidak bisa menolak keinginan siluman buaya itu. Kalau akan jadi nikah dengan siluman buaya, pasti sekarang ini akan sudah jadi buaya sungguhan. Awas sana. Mira. Mira, tapi kan saya masih menjadi manusia sekarang. Kenapa aku harus yakin kalau akan masih jadi manusia? Kamu mau tahu caranya? Gimana? Jiwa kamu dan jiwa saya harus menjadi satu, Mira. Caranya? Menikahlah dengan saya.